lagi bersama Kananda dan di Superbook Kids Club. Heavy kenapa sih mulutnya malah ditutupin gitu adik-adik? Jadi kan gak bisa ngomong. Heavy kenapa? Aku lagi mau menjaga perkataanku, Kak. Supaya perkataanku tidak menyakiti hati orang lain. Hah? Emang Kak Heavy menyakiti hati siapa dengan perkataannya Kak Heavy? Temennya Kak Heavy. Ya ampun Kak Heavy. Bagus sih menjaga perkataan, tapi bukan gini caranya. Terus gimana caranya Kak? Caranya Kak Heavy buka dulu itu mulutnya ya. Ya boleh dong, buka aja lah. Biar Kak Nana kasih tahu caranya. Nah. Olahraga dulu. Lagi centil amat kenapa sih ditutup mulutnya? Iya kan Nanda, Kak Heavy itu kan melakukan kesalahan kepada temannya Kak Heavy. Dan Kak Heavy itu udah ngomong kasar sama teman Kak Heavy itu. Jadi dia merasa sedih dan dia marah gitu sama Kak Heavy. Dan setelah Kak Heavy tahu bahwa dia lagi sedih dan dia marah, makanya Kak Heavy merasa bersalah dan Kak Heavy berpikir lebih baik Kak Heavy nggak ngomong dan berusaha untuk menjaga perkataan untuk tidak menyakiti orang lain gitu kan Anda. Wah. Jadi Kak Heavy pakai lakban supaya kalau kan Anda nanya Kak Heavy nggak bisa ngomong atau teman-teman yang lain tanya aku nggak bisa ngomong karena menjaga perkataan. Kenapa? Ternyata panjang juga ya ceritanya ya. Itulah sih story-nya. Jadi Kak Heavy ya ampun, caranya tuh gak usah ditutup itu mulutnya. Cara menjaganya tuh ya kita jaga dulu hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Betul. Ya. Tapi dengar kisahnya Kak Heavy ini ya adik-adik. Kan Anda jadi ingat ini loh. Apa? Kemarin Trixie sama Hillary, teman kita itu. Nah mereka juga tuh lagi merasa sedih karena mendapatkan perkataan yang kurang menyenangkan. Oh gitu. Terus gimana kalau kita lihat langsung aja yuk kisahnya yuk. Kak Heavy juga penasaran nih. Adik-adik juga penasaran kan? Gimana ceritanya? Kita lihat kisahnya. Langsung aja kita lihat. Oke, dadah Pak. Kenapa Hili? Ya kenapa kamu? Tadi papaku barusan telepon. Dia marah sama aku soalnya dia tahu aku ikutan lomba. Dia tahu kalau aku ikutan lomba itu dan kalian tahu kan papaku nggak suka kalau aku nyanyi. Dia marah besar. Dia lebih pikirin aku belajar daripada untuk aku ikutin hobi kesukaan aku. Aku juga jadi bingung Kak. Katanya nyanyi gak ada masa depannya. Aku jadi bingung Kak mau ngapain. Kenapa Papa bisa ngomong gitu? Aku juga sedih Kak, karena aku ngeliat banyak banget komentar negatif. Nih gimana kalau Kananda kasih video tentang omongan positif dan juga negatif yang harus kita saring? Kalian mau nggak? Yaudah gimana kalau kita sambil jalan ke sana ya? Oke. Kak Heavy dan adik-adik, di sini Kananda punya korek api. Korek api ya. Dan juga kertas. Kertas. Nah coba deh adik-adik sama Kak Heavy lihat apinya. Besar atau kecil? Kecil. Kecil kan? Iya. Kalau besar itu yang ada di tempat-tempat gede-gede. Kertasnya besar atau kecil? Sedang. Sedang ya, tapi lebih besar daripada si api kan? Betul sekali. Nah, tapi apakah api yang kecil ini jika didekatkan ke apa ini namanya? Kertas. Ke kertas bisa membakar kertas yang lebih besar dari api. Oh bisa dong Kananda. Bisa kan? Bisa. Coba kita lihat ya. Dari api yang sekecil tadi. Iya, yang cuma segini. Iya, bisa dia bisa membakar sesuatu yang lebih gede dari dia. Betul. Iya, Bahkan betul. nanti kertasnya bisa sampai habis karena nanti apinya jadi membesar. Dan ternyata api ini Iya. bukan hanya bisa membakar kertas yang
Ya ukurannya yang ya kecil. cuma segini doang Iya lah ya. betul lah. Tapi Api ini juga bisa membakar hutan. hutan yang Bayangkan, segede itu. Dari api yang kecil itu aja bisa membakar hutan. Nah adik-adik hari ini kan kita sama-sama belajar dari perkataan. Betul sekali. Perkataan itu bisa terjadi lewat Lidah. lidah. Nah lidah ini adalah bagian tubuh yang kecil, betul tidak? Betul. Dia hanya seret gitu Kalau doang. itu berapa senti aja lah ya. Iya, kecil. tapi dampaknya itu besar banget buat orang lain. Bisa membuat orang lain menjadi senang, Iya. bersemangat, Betul sekali. termotivasi. Betul sekali. Atau bisa juga membuat orang menjadi sedih, Atau menjadi marah, atau menjadi membenci. hanya Hanya karena lidah ini saja. Tapi kalau zaman sekarang kan udah banyak sosial media nih Betul, ya. iya. Jadi bukan hanya dari omongan tapi juga bisa melalui komentar-komentar. komentar kita, Itu kan komentar betul. tapi bisa kita ucapkan juga kan ya waktu Betul. lagi ngetik sih gitu. Pasti Pokoknya dari mulut juga ya. pokoknya Nah, mungkin kalau kita mendapatkan perkataan atau komentar yang baik, kita akan mudah untuk menerimanya karena itu akan membuat diri kita menjadi senang. happy gitu. Tapi apa jadinya kalau yang kita terima itu adalah perkataan yang tidak baik, sebuah penolakan, Betul. sebuah hinaan Iya. atau bulian. Kira-kira apa yang harus kita lakukan adik-adik nih? Hal yang pertama yang harus selalu kita ingat terus adalah apa yang dikatakan Tuhan, bukan apa yang dikatakan orang lain Orang lain. tentang kita. Iya. Orang lain mungkin mengatakan kita terlahir dengan banyak kelemahan, banyak kekurangan. Iya. Tapi Iya. Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah masterpiece-nya Tuhan. Kamu itu adik-adik semua. Betul. Dan kita juga kan. Adalah masterpiece-nya Tuhan nih. Kita mau sama-sama lihat di Mazmur Mazmur 139 ayat 14. Ternyata di dibaliknya. baliknya lagi itu benar. Yuk, kita mau baca bareng-bareng ya. Iya. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuh lihat, kita itu diciptakan Tuhan begitu dahsyat dan ajaib. Betul sekali, Itu masterpiece-nya Tuhan adik-adik. Nih, terus misalnya ada Iya. orang lain lagi nih yang bilang kalau kita itu nggak punya masa depan yang cerah. Tapi Tuhan itu sudah merancangkan yang baik untuk kita. Ini ayatnya pasti kita udah tahu lah ya. Dari Iya. Yeremia 29 ayat 11. Coba kayak Heavy. Yeremia. Semuanya udah dapet? Sudah kan Oke, Anda? kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kasih tepuk tangan. Wow, keren banget ya. Tuhan tuh udah kasih semuanya yang baik-baik untuk kita. Betul sekali kan Anda. Selanjutnya nih ya, Nah, ketika kita sudah menerima diri kita seperti apa yang Tuhan katakan tentang kita, jika ada orang lain yang berkata buruk atau yang merendahkan kita, kita tidak boleh untuk membalas mereka. Tapi kita harus membalas mereka dengan kebaikan. Nih kita mau lihat lagi di Alkitab. Dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ayat ke-15. 15. Kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik
terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah tuh tadi di Ya. Alkitab udah bilang tuh kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Betul sekali. Jadi kita harus membalas perkataan-perkataan yang buruk dari orang-orang itu dengan perkataan-perkataan yang Yang baik. Berarti tidak mudah terpancing ya. betul. Kamu nggak usah ikut-ikutan orang-orang misalnya ada yang berkata buruk atau melakukan hal-hal yang buruk. Kita harus tetap menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Mantap. Nah sekarang nih tadi kan buat orang-orang yang mendapatkan perkataan-perkataan yang buruk. Iya. Sekarang untuk orang-orang yang pernah mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara-saudara. Nih. Tanya nih sama adik-adik sini, pernah gak mereka? Nah tadi kan Kak Hevi juga katanya sampai tutup mulut Iya, tuh iya, iya, gara-gara menyakiti hati teman. Coba adik-adik Adik-adik semua pernah gak? Menyakiti orang tua. Iya, Pernah. menyakiti teman dari Iya, perkataannya. betul Coba sekali. nih, mulai sekarang Kananda mau ajak adik-adik semua untuk berjanji tidak akan pernah berkata hal-hal yang buruk lagi. Janji. Janji. Terus yang kedua, kalian harus meminta maaf kepada orang yang pernah kalian sakiti hatinya. Dengar itu. Kan kalau perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memotivasi orang, Betul. hal-hal yang menjadi berkat, pasti dunia ini akan menjadi lebih indah deh. Keren. Dan kita juga kan pasti senang ya. Betul. Karena kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Betul sekali. Iya. Dan Kak Happy juga ingat salah satu ayat nih Kak Nanda. Di Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Nah, kayaknya ini harus kita cari. Ayo adik-adik, Filipi 4 ayat yang ke-8. Yeay, udah ketemu. Cepet banget ya. Kenalnya cepet banget ya. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 2, 3. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oh tuh kan, Oke. bener. Di firman Tuhan aja suruh memikirkan hal-hal yang benar, Betul. hal-hal yang mulia, adil, suci, kebajikan, sedap didengar. Yang baik-baik harus betul. kita pikirkan ya. Pikirkan, kan kalau udah ada di pikiran kita berarti kita akan melakukannya juga kan. Betul sekali Kak Benar. Nanda. Tadi kita sudah baca firman Tuhan ya. Berarti pulang dari sini atau lagi di gereja atau lagi di rumah teman untuk sekolah minggu, pas pulang kita harus apa? Minta Minta maaf. maaf. Mungkin sama papa mama kita pernah buat salah kan atau buat kata-kata yang gak enak sama papa mama, ya kita harus minta maaf atau sama kakak atau sama teman-teman adik sama juga. teman-teman juga. Kak Ayo. Evi juga tadi kan habis bilang katanya menyakiti hati teman, Kak Evi meminta maaf. Iya pasti kan kita sudah baca ayat-ayat firman Tuhan ya Wah. yang membuat kita harus sadar bahwa kita harus minta maaf kepada teman yang kita sakiti. Betul. Iya kan? Karena Kak Happy punya salah nggak ya? Enggak sih. Enggak ya, puji Tuhan. Kalau ada aku Kak Happy mau minta maaf loh. Enggak. Bersujud. Gimana? Kalian pasti udah semangat kan? Terima kasih ya Kak, udah ingetin aku lagi untuk bisa menyaring perkataan-perkataan orang. Untuk membuang perkataan negatif dan mengambil yang positif. Wah, keren. Aku mau pulang dulu ya Kak. Aku mau bilang ke Papa apa yang selama ini aku lakukan dan berdoa semoga Papa bisa mengerti. Oh iya, sampai lupa. Kalian tahu nggak sih kalau di Church Talent Festival itu akan ada pelatihan dari coach-coach yang hebat di bidangnya. Jadi kalau misalnya kalian ikutan itu, pasti kalian talentanya akan lebih diasah dan kalian akan lebih semangat. Gimana? Kalian pasti ikutan kan? Ikutan dong Kak, Pastinya. Wah, ya pasti itu keren banget soalnya. Lihat, nenek aku lewat.
Bagi anak-anak yang belum membayar bukunya, nanti bilang sama orang tuanya nggih buat segera melunasi uang pembayaran buku. Delokan luar kuwi ngapa meneng wae biasane rame kok meneng wae. Kenapa sih? Kamu kenapa? Kita gitu loh. Kalian bisa bantu enggak? Aku dicari ibuku tuh, aku pergi dulu ya. Dadah Noel. Aku juga dadah. Loh, kok pada tinggalin sih? Aku lapar banget. Loh, kok Tidur sih, kita makan. Ya. Makan sama kakak. Nanti kita makan tadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nih, terima kasih kak. Iya. Aku mau ngomong ke ibu, tapi pasti ibu nggak punya uang. Aku mau ngomong sama temen, tapi nggak ada yang peduli. Kalau aku besok masuk sekolah, tapi nggak bisa bayar uang, aku malu takut diomelin bu guru. Mereka cuma berdua sih. Mana? Iya, tadi dia juga kelihatan di kelas. Jadi dia paling berisik. Anak tengok mereka. Ya wes lah. Gak bareng sama kalian? Ah, nggak tahu deh. Heh, seteran bae lo, wis telung dino ora mlebu. Apa dudukan nih berisik wae. Bida. Ditakoni kok malah ngono. Bentar ya. Itu kayaknya si Noel ya. Iya, itu Noel di rumah, kesana yuk. Bentar. Kamu lupa ya, kan kemarin aku habis di rumah sama Noel. Walaupun dia suka jalan-jalan ingat sama kita, dia juga layak menerima kasih dari kita. Iya deh. Halo Noel. Kalian duduk. Kamu kemana aja? Mama sudah 3 hari. Kalian bisa bantu nggak? Ya elah gitu aja. Kalau itu mah kita bisa bantu. Seriusan? Iya serius. Kita patungan dari pengambilan kita. Teman-teman aku tadi yang ada di dalam nih. Nih. Wah ini banyak banget. Makasih ya. Aku jadi inget nih lagu Pujian Suamiku yang mati kasih melati itu loh. Oh, yang kau temanku, aku temanmu ya? Iya dari bareng dok. Yuk, Leo. Temanmu kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Temanku, temanmu kita selalu bersama. Shalom aja Superbook semua. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Sekarang detektif mau nanya sama kalian. Siapa yang suka punya teman yang suka mengamuk? Sering marah-marah? Sering ngejekin kita? Ayo siapa yang suka punya teman kayak gitu? Atau siapa yang suka punya teman nih ya yang baik, yang selalu memberikan positive vibes? Coba siapa yang suka kayak gitu? Ya pasti semuanya suka ya punya teman yang kedua. Nah hari ini kita akan membahas pertemanan di mana ada yang memberikan dampak-dampak buruk atau negative vibes, tapi ada juga nih yang memberikan dampak baik atau positive vibes. Yaudah, gak usah lama-lama, langsung kita bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Oke,
Setelah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan berjalan selama 40 tahun di padang gurun, maka tibalah saatnya mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi sebelum itu Tuhan meminta Musa untuk menunjuk pemimpin dari masing-masing suku di Israel untuk pergi mengintai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan memeriksa keadaannya. Ke-12 orang dari kepala-kepala suku di Israel pergi mengintai ke tanah Kanaan selama 40 hari. Jadi setelah memimpin kita keluar dari Mesir, Tuhan menyuruh Musa memilih seorang pemimpin dari masing-masing 12 suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Musa mengutus kita agar tahu keadaan tempat ini. Berapa banyak yang tinggal di sini? Seberapa kuatkah mereka? Kelihatannya mereka sangat kuat. Kita harus mencari tahu apakah masyarakatnya tinggal di kota terbuka atau dikelilingi tembok. Kita tidak akan bisa menaklukkan kota itu. Lihatlah tembok itu. Pertarungan ini milik Tuhan. Musa meminta kita untuk melihat apakah tanah ini bagus untuk bertani. Juga mencari tahu pohon apa yang tumbuh di sini. Dan dia juga meminta kita untuk membawa tanaman yang kita lihat. Setelah 40 hari, akhirnya mereka kembali ke Israel untuk melaporkan apa yang mereka lihat di sana. Mereka datang! Mereka lama sekali. Iya, 40 hari. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Ternyata negeri yang sangat indah. Negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Dan kalian lihat, inilah hasilnya. Tapi penduduk negeri itu kuat-kuat. Kota-kota mereka besar-besar dan berbenteng. Kami juga melihat raksasa di sana. Biarkan kita maju menduduki tanah itu. Kita pasti akan mengalahkannya. Kita tidak bisa melawan bangsa itu. Mereka lebih kuat dari kita. Negeri yang sudah kami mata-matai itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Kalau begini, kita lebih baik mati di Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kita ke negeri ini hanya untuk mati di dalam pertempuran? Nah adik-adik, ketika kita tidak menggunakan mulut kita dengan baik, itu bisa mempengaruhi orang lain loh. Kalau kita berkata hal yang buruk atau jelek, orang yang mendengarnya juga bisa terpengaruh. Seperti yang dilakukan oleh 10 pengintai tadi, yang akhirnya mempengaruhi umat Israel dan jadi meragukan janjinya Tuhan. Sehingga mereka kena hukuman. Waduh, tapi untungnya Musa, Kaleb, dan Yosua mereka mau percaya terus kepada janjinya Tuhan. Sekalipun seluruh orang di Israel menentang mereka, bahkan hendak melempari mereka dengan batu. Tapi karena mereka lebih suka memberikan positive vibes atau omong-omongan yang baik, dampak yang baik, jadinya Tuhan yang tadinya mau menghukum semua bangsa Israel, tapi Musa meminta kepada Tuhan untuk memaafkan mereka. Jadi tetap ada yang bisa masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Wah, itulah adik-adik betapa berkuasanya perkataan. Bisa menjadi berkat tapi juga bisa menyakiti hati orang lain. Kalau adik-adik pernah sakit hati dengan omongan orang-orang di sekitar kalian, atau kalian juga sering nih ngomong-ngomong hal-hal yang tidak baik dan kalian mau melepaskan semuanya itu, kalian bisa banget hubungi nomor yang ada di bawah sini ya. Karena kita siap selama 24 jam mendengarkan cerita kalian dan siap untuk mendoakan kalian semua.
Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Kalau kalian mau request, Kak aku mau request tentang ini dong, Kak aku mau request tentang ini dong, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Superbook Indonesia. Oke, jangan lupa untuk terus follow dan subscribe YouTube channel Superbook Indonesia dan semua sosial media Superbook Indonesia. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Jangan lupa semuanya untuk di follow. Oke, semua tentang Alkitab hari ini selesai. Sampai berjumpa di semua tentang Alkitab selanjutnya. Dadah. Sekarang aku tahu. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri. Siap. Kita mau nyanyi lagu berbuah-berbuah. Dan juga segenap tim Superbook Indonesia, kami mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus dengan setia bersama dengan Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang pada hari ini tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia bersama dengan Superbook dan Cahaya Bagi Negeri. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih. Terima kasih dan Kak Happy juga dan Kananda mengajak seluruh adik-adik yang sudah follow sosial media Superbook Indonesia untuk menginformasikan atau kasih tahu sama teman-teman yang lain untuk apa? Follow sosial medianya ada Superbook Instagram, Indonesia. TikTok, Facebook. Ada YouTube juga. Betul. Tujuannya apa, Bu Kananda? Supaya semakin banyak orang-orang yang percaya akan Tuhan melalui konten Superbook. Dan banyak yang diberkati, bukan cuma adik-adik semua yang ada di rumah yang saya diberkati dengan Superbook Indonesia, tapi banyak juga adik-adik semua yang ada di seluruh Indonesia. Betul sekali. Dan kita hari ini bersyukur banget ya bisa belajar banyak. Kita hari ini belajar untuk membagikan hal-hal yang positif melalui mulut kita. Dan berbuah. Pokoknya berbuah terus. Betul. Ya, betul sekali. Dan sebelum kita pamit nih, Kak Happy mau ajak kita semua untuk berdoa ya. Yes. Yuk adik-adik semua ada di rumah, kita lipat tangan, kita berdoa ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh belajar sesuatu yang luar biasa buat kami untuk kami belajar bisa memperkatakan sesuatu yang baik untuk setiap orang yang ada di sekitar kami dan menjadi berkat buat mereka juga. Ajarkan kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dan selalu ada dalam kehidupan kami dan tetap terus merancang sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan satu hal, jadikan kami semua tetap terus menjadi berkat untuk orang lain dan terus berbuah menjadi sesuatu yang luar biasa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar kami semua tetap sehat, kami tetap semangat dan terus ada damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan tetap selalu nyata dalam setiap kehidupan kami dan juga orang tua kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Kak Anda pamit. Kak Happy pamit. Sampai jumpa di Super Book Kids Club selanjutnya. Dadah. God bless you.